Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabiyil ulumi wal hikam, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya dari lintas suku, bangsa, dan agama di mana dan kapan saja berada, semoga semuanya berbahagia bersama dengan keluarga dan keturunan panjenengan semua, diberikan anugerah oleh Allah, karomah dan ma'unah, salamah, barokah fid dunya hatal akhirah. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita akan buka-buka dan mengkaji secara global ya kitab Durratun Nasihin, yaitu hadis kumpulan 839 hadis. Tetapi kitab Durratun Nasihin ini sebenarnya tidak boleh dikaji dan disampaikan secara umum ya, karena ada di antara hadis-hadisnya yang palsu, doif, ada juga yang sahih. Tetapi sebaiknya ya, sesuai dengan wasiat dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, para santri, para kiai, diharapkan untuk tidak perlu mempelajari ya kitab Durratun Nasihin atau mengajarkannya kepada khalayak umum atau umat jamaah masyarakat, kecuali telah benar-benar mampu memilah dan memilih, bisa mengklasifikasi ya, membedakan mana yang hadis sahih dan mana yang doif, mana yang maudhu ya, harus mampu dan pernah belajar kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, harus pernah belajar itu. Kalau tidak, maka jangan sekali-kali mempelajari dan menyampaikan sekaligus kepada masyarakat awam, karena di dalam kitab Durratun Nasihin ini banyak hadis-hadis yang doif, hadis-hadis yang maudhu. Boleh dipelajari, tapi jangan langsung disampaikan kepada umat, karena bahaya. Bahayanya apa? Jika tidak mengetahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang ghairu sahih, nanti bisa menyesatkan umat. Ini pernah ada sih ya penelitian yang sudah menghitung 839 hadis yang ada di dalam kitab Durratun Nasihin ini, 30%-nya itu palsu. 30%, jadi sepertiganya ini palsu. Kalau yang kemarin dibaca oleh Habib Bahar bin Sumed itu mungkin tidak palsu tapi doif ya, untuk fadhailul amal, untuk menyemangati umat Islam dalam beramal ya. Tapi hati-hati, tetap kita harus hati-hati. 30% dari 839 hadis itu ternyata palsu. Ya. Bahaya ini. Jadi 251 hadis palsu di dalam kitab ini. Kalau Usfuriyah, ya kitab hadis Usfuriyah itu mungkin hampir sama, tetapi beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak menyebutkan itu. Yang disebut adalah Durratun Nasihin. Saya dulu ya belajar ini, tetapi saya kadang-kadang ketika membaca hadis-hadis yang tidak ilmiah itu saya kadang-kadang ragu ya. Daripada ragu, ya lebih baik saya tinggalkan. Ya tak ma yuribuka ila ma la yuribuk, ya saya tinggalkan saja. Kecuali kalau lafadz atau redaksi hadisnya hampir sama seperti yang ada di dalam Sahih dan Sunan. Ya, itu baru saya pakai. Jadi ada 251 hadis palsu. Yang doif, termasuk hadis yang disampaikan tentang keutamaan malam-malam bulan Ramadan, malam pertama, malam kedua, sampai malam 30 itu, ada 180 hadis yang lemah atau doif. Lemah itu bagaimana? Ya, kemungkinan itu berasal dari Rasulullah langsung atau tidak. Itu antara-antara, namanya lemah. Atau ada perawinya yang tidak sikoh ya, tidak dapat dipercaya. Tidak sikoh itu bagaimana ya? Tertawa terbahak-bahak itu aja bisa digugurkan riwayat atau
nasihat atau ceramahnya. Apalagi ada habib-habib yang tertawa ngejek misalkan, mencemooh, nuding-nuding tangan kiri ya misalkan ya. Ya kayak debat terbuka diskusi di Banten kemarin itu ya, itu ceramahnya nggak bisa dipakai. Kalau dalam ilmu hadis ya, terlihat makan dengan tangan kiri itu aja bisa batal riwayatnya. Apalagi berbicara kotor misalkan ya, misui orang itu, wah nggak bisa. Masuk masjid kaki kiri duluan itu riwayatnya batal, nggak sikoh namanya, nggak ada alahnya, nggak mempunyai keperawiran, nggak punya kepercayaan karena tidak merasa langsung diawasi oleh Allah. Nanti Allah nggak melihat lah, nggak apa-apa. Jadi ada 180 hadis yang dhaif. Nah, ada lagi yang amat dhaif, yaitu 48 hadis. Jadi 48 hadis itu dhaif jiddan. Dhaif jiddan. Dan ada hadis-hadis lagi itu 56 hadis yang belum dapat dipastikan. Apakah ini ya dhaif atau sahih atau dhaif jiddan, nggak jelas. Riwayat perawinya dari mana itu. Jadi ada 56 hadis yang tidak jelas. Jadi ini kita harus hati-hati. Sangat berhati-hati. Yang hanya boleh digunakan itu 484 hadis ya. Dari 839 hadis yang ada di sini. Hanya 484 hadis saja. Yakni 57,7%. Yang tidak boleh digunakan itu ada 336 hadis, yakni 40,2%. Dan tak dapat dipastikan, yang nggak jelas itu ada 18 hadis, yaitu 2,1%. Jadi hati-hati ketika kita mengajar kitab Durratun Nasihin ini. Ini kan kumpulan dari nasihat-nasihat ya. Jadi yang disampaikan oleh muallifnya pada abad ke-18 Masehi ya, itu ya belum sempat ditasheh ya. Oleh sebab itu sebaiknya ada ulama ya, saya usul ulama-ulama sekarang untuk mengarang atau mentasheh kitab Durratun Nasihin ini, atau ahli hadis manapun dimanapun ya, baik dari Ba'alawi ataupun non Ba'alawi, bisa menerangkan mana hadis ini statusnya apa, bagaimana, dikasih catatan kaki biar jelas masyarakat tidak mudah untuk mengamalkan hadis-hadis yang belum dan tidak jelas dari mana asalnya. Karena apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabau maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia telah memilih tempat kembalinya, tempat duduknya di neraka, alias kehidupan yang sengsara di dunia sampai di akhiratnya. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, ini masalah kitab Durratun Nasihin, kitab hadis, kumpulan kitab-kitab hadis yang terdiri dari 839 hadis ya. Ini ada yang palsu 251, ada yang dhaif 180, dan ada yang sangat-sangat dhaif 48 hadis, dan ada yang belum jelas itu 56 hadis. Hanya 57,7% hadis yang boleh digunakan dalam kitab Durratun Nasihin ini. Oleh sebab itu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak salah. Beliau selain berpesan kepada para pengikutnya termasuk kaum Nahdliyin, kalau saya meninggal dunia tidak usah saya ini dikholi. Tapi beliau tidak melarang khol, ya, tidak melarang khol. Jadi ini wasiat beliau. Jadi sampai sekarang nggak ada khol, acara khol Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak ada. Ini wasiat beliau sendiri. Selain itu juga beliau berwasiat agar murid-muridnya tidak mempelajari atau mengajarkan kitab Durratun Nasihin kecuali apabila mampu menjelaskan mana hadis-hadis yang lemah dan palsu yang ada di dalamnya. Saya pernah belajar kitab Durratun Nasihin ini, tapi tidak saya jadikan sebagai pedoman utama ketika saya menyampaikan tema kepada masyarakat umum ya, karena khawatir nanti tercampur aduk antara yang dhaif dan sahih, atau antara dhaif dan dhaif jiddan, atau yang justru malah maudhu yang tidak jelas asal usulnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dalam kajian kitab Durratun Nasihin.
Demikian wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.